Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf pada Pak Tasliman dikarenakan saya telat mengumpulkan tugas video ini. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan dari jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Penerapan Mesin Pemipil Jagung Sederhana sebagai Alternatif Peningkatan Perekonomian Kelompok Wanita Tani di Desa Senka. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raisa Auliarsyadi Putri dengan NIM 231710201004 dari kelas A. Baik, terdapat latar belakang yang berisi kelompok wanita tani atau disingkat dengan KWT di Desa Senka memiliki potensi besar dalam mengelola hasil pertanian, khususnya jagung. Namun, proses pemipilan jagung secara manual masih menjadi kendala karena memerlukan waktu lama dan tenaga yang besar. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan kelompok tani. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi tepat guna berupa mesin pemipil jagung sederhana yang efisien, mudah digunakan, dan sesuai dengan kondisi lokal. Pemipilan jagung secara manual tidak hanya menyulitkan dari segi tenaga, tetapi juga memperlambat distribusi hasil panen ke pasar. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan para anggota kelompok karena hasil panen tidak bisa langsung diolah atau dijual. Selain itu, kerja manual ini cenderung menimbulkan risiko kesehatan seperti kelelahan fisik dan cedera tangan. Padahal jika proses pemipilan bisa dipercepat dan disederhanakan, maka kelompok ini dapat menghasilkan hasil panennya dan mengembangkan potensi ekonominya yang lebih luas. Lanjut, melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi yang praktis. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin saya ingin kembangkan lagi. Dibutuhkan sebuah solusi yang praktis, efisien, dan sesuai dengan kondisi lokal. Solusi tersebut hadir dalam bentuk teknologi tepat guna, yaitu mesin pemipil jagung yang sederhana. Mesin ini diharapkan mampu mempercepat proses pasca panen, mengurangi beban fisik, serta meningkatkan nilai ekonomi dari hasil jagung yang dihasilkan. Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu kerja, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan perempuan desa. Baik, lanjut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan KWT di Desa Senka dengan memanfaatkan mesin pemipil jagung sederhana. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi beban kerja dalam proses pemipilan serta memberikan solusi ekonomi yang aplikatif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Saya ingin kembangkan lagi tujuan lanjut. Kelompok tani KWT ini di Desa Senka melalui pemanfaatan mesin pemipil jagung yang sederhana. Mesin ini dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat desa, terutama oleh perempuan yang merupakan mayoritas anggota KWT. Selanjutnya, dengan adanya mesin, pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat dengan hasil yang lebih bersih dan rapi.
Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan efisiensi waktu kerja para anggota kelompok. Teknologi yang diperkenalkan tidak hanya berhenti pada tahap penggunaan, tetapi juga dapat menjadi awal bagi pengembangan usaha-usaha baru yang berbasis jagung, seperti produksi pakan ternak, itu makanan ringan ataupun olahan jagung lainnya. Dengan demikian, potensi ekonomi masyarakat desa dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan survei awal ke Desa Senka untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, serta kendala yang dihadapi oleh KWT dalam kegiatan pasca panen. Survei ini dilakukan melalui wawancara, observasi, langsung di lapangan, dan diskusi kelompok bersama para anggota KWT. Hasil dari survei ini menjadi dasar dalam merancang mesin yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pengguna. Setelah kebutuhan lapangan dipahami, tim melakukan perancangan dan pembuatan mesin pemipil jagung sederhana. Mesin ini menggunakan komponen yang mudah didapat dan dirakit, seperti motor listrik ataupun mesin bensin kecil, silinder pemipil, dan rangka bensin ringan. Mesin ini dibuat dengan ukuran dan kapasitas yang disesuaikan agar bisa dioperasikan oleh perempuan, serta tidak membutuhkan keterampilan teknis yang rumit. Selanjutnya, mesin tersebut diserahkan kepada KWT, disertai dengan pelatihan teknis penggunaan dan perawatan. Pelatihan ini mencakup penjelasan bagian-bagian mesin, cara pengoperasiannya yang aman, serta langkah-langkah perawatan rutin agar mesin tetap awet dan berfungsi optimal. Setelah itu, mesin digunakan selama beberapa minggu. Dilakukan evaluasi lapangan untuk melihat sejauh mana efektivitas mesin dalam meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas kelompok. Evaluasi dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan pencatatan data pemipilan sebelum dan sesudah penggunaan. Lanjut pada hasil yang dicapai. Setelah implementasi mesin pemipil jagung yang sederhana, hasil yang dicapai sangat signifikan. Kapasitas pemipilan meningkat drastis. Jika sebelumnya pemimpilan hanya bisa dilakukan sekitar 30-40 kg setiap hari per hari secara manual, maka dengan mesin ini kelompok dapat memipil hingga 120-150 kg per hari. Berarti ada peningkatan efisiensi 3 kali lipat dengan tenaga kerja yang sama. Selain dari segi kualitas hasil pemipilan juga meningkat. Jagung yang dipipil dengan mesin memiliki tampilan yang lebih bersih karena proses pemisahan biji dari tongkol dilakukan lebih merata. Hal ini meningkatkan daya jual jagung di pasaran karena memenuhi standar kebersihan dan bentuk yang diinginkan oleh pembeli ataupun pedagang pengepul. Anggota KWT menyatakan bahwa mereka lebih semangat bekerja karena pengerjaan menjadi lebih ringan daripada yang lalu, dan waktu luang yang tersisa dapat digunakan untuk aktivitas lain seperti mengurus rumah ataupun melakukan usaha tambahan. Efek ini juga menciptakan semangat baru untuk kelompok yang dapat mengembangkan produk olahan jagung yang seperti yang tadi saya jelaskan, seperti pakan ternak ataupun keripik ataupun olahan kering yang lain. Lanjut pada dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi mungkin ada beberapa ya. Waktu kerja yang lebih efisien memberikan ruang bagi anggota KWT untuk menambah volume produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan. Lalu ada
Lalu KWT mulai menghitung potensi usaha baru dari produk jagung pipil, baik untuk dijual langsung maupun diolah lebih lanjut. Lalu beberapa anggota bahkan mulai menjual jasa pemipilan ke warga lain yang belum memiliki alat serupa, sehingga mesin ini juga menjadi sumber penghasilan tambahan. Untuk dampak sosialnya, terjadi peningkatan solidaritas antar anggota karena mereka bekerja sama dalam mengolah alat dan berbagi tugas. Lalu ada semangat belajar meningkat, terutama dalam hal teknologi sederhana. Hal ini membuka peluang pelatihan lanjutan atau kerjasama dengan pihak luar. Selanjutnya, KWT menjadi lebih percaya diri dan dihargai oleh masyarakat karena mampu berinovasi dalam sektor pertanian. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan mesin jagung sederhana telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja, kapasitas produksi, dan kesejahteraan ekonomi. Kelompok wanita tani di Desa Senka, teknologi ini menjadi contoh nyata bahwa inovasi tidak harus rumit ataupun mahal. Justru dengan pendekatan sederhana dan tepat guna, kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi secara efektif. Lebih dari sekedar alat bantu, mesin ini juga menjadi simbol kemandirian dan pemberdayaan perempuan desa. Teknologi sederhana yang dirancang sesuai kebutuhan lokal terbukti mampu mengatasi permasalahan nyata di lapangan dan menjadi awal dari perubahan positif dalam sektor pertanian skala kecil. Terdapat saran juga ya teman-teman. Sarannya yaitu disarankan agar pengembangan mesin pemipil jagung dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi desain, kapasitas, maupun efisiensi energi. Lalu perlu adanya pendampingan teknis jangka panjang untuk memastikan bahwa mesin digunakan secara optimal dan dirawat dengan baik. Selanjutnya, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta atau sektor pertanian diharapkan dapat terlibat dalam memperluas program ini ke desa-desa mungkin terpencil ataupun yang belum mempunyai teknologi yang sangat efisiensi ini. Lanjut, ada kelompok wanita tani yang perlu diberikan pelatihan lanjutan dalam pengolahan hasil jagung. Jadi tidak hanya jagung, kita juga bisa mengolah hasil jagung, tidak hanya pengolahan hasil jagung, juga dapat pengolahan hasil yang lainnya, hasil pertanian lainnya. Tuh. Kelompok tani diberikan pelatihan lanjutan dalam pengolahan hasil jagung, manajemen usaha kecil, serta pemasaran produk agar kegiatan pasca panen benar-benar memberikan nilai tambahan ekonomi bagi masyarakat desa yang mungkin belum mempunyai teknologi yang sangat efisien ini. Referensi saya dari sini.
Baik, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya dan salah kata. Mohon maaf kepada Pak Tasliman karena mungkin presentasi saya eh, kurang memuaskan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.